Baik anak ibu, apa kabar semuanya hari ini? Baik. Nah, hari ini anak ibu ada temannya yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 3. Mana mereka? Tidak ada kabar. Tidak ada kabar. Nah, untuk memulai pelajaran, tolong si Ryan pimpin baca doa dulu. Semua siap, doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu, sekarang ibu cek dulu kehadirannya siapa yang tidak hadir ya. Kalau tadi ada 3 orang katanya. Yang ibu panggil tunjuk tangan. Afif Ahwal Sarif. Ada Bu. Afifah Zazila. Ada Bu. Kemana Afifah? Sakit perut. Biasa lain kali buat surat ini ya. Apriansa. Ada Bu. Ahmad Ihsan Pawas. Ada Bu. Ahmad Rengki Pratama. Ada Bu. Ailin. Ada Bu. Aisyah Alifah. Hadir. Akbar Murdaba. Apa kabar anak ibu? Sudah sehat? Oh iya, jaga kesehatan ya. Anzi Nabila Huda. Ada Bu. Ana Mailani. Anissa. Ada Bu. Fatur Rahman. Ada Bu. Fira Anggraini. Tidak Nah, tahu. mana dia? Tidak ada kabar ya. Oke, berarti apa? Gita Elviana. Kaila Zafira. Nah, ini kebetulan anak ibu. Kaila ini tadi sudah mohon izin sama ibu karena dia ada kegiatan MTQ tingkat kecamatan ya. Izin. Rayatul Husna. M. Adib Nur Faid Husairi. M. Raka Alfarizi. Ada Bu. M. Oka Erlangga. Ada Bu. Muyasir Adri. Ada Bu. Naila Salsabila. Raihana Edelwes Kadapi. Ada Bu. Ryan Ada Bu. Hais Firdev. Salwa Amanda Putri. Zahra Lukul Hikmah. Oh, tadi udah ada kabar bahwa dia sedang tidak enak badan, berarti sakit ya. Zahwa Kolbi Nadifa. Ada? Oke, berarti teman kita ada 3 orang, ada yang sakit, ada yang apa, dan ada yang ini. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Sementara yang ini Salsabila ada ya? Oh iya. Oke, udah. Jadi anak ibu ya, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Kemudian yang izin juga, semoga nanti di sana dia berhasil mendapatkan prestasi yang lebih bagus. Nah, yang apa mudah-mudahan cepat sadar, jangan sering banyak tidak sekolah. Baik anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang norma dalam kehidupan. Nah, untuk itu coba anak ibu sekarang menyanyikan lagu Bangun Tidur. Siapa yang bisa nyanyi lagu Bangun Tidur? Bisa semua? Bisa.
2/4. Ayo, depan. Ayo anak ke mana? Depan. Ya, pas. Ya, 1, 2, 3. Yuk. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Iya. Oke, kasih tepuk tangan dulu kawannya. Ya, jadi dari lagu bangun tidurku terus mandi, yang berarti anak ibu ya bisa sudah menunjukkan norma. Karena dalam keluarga. Misalnya anak ibu bangun tidur, ngapain tadi? Mandi. Setelah mandi, Membersihkan tidur. ya, membersihkan tempat tidur. Kemudian apa lagi? Bangun tidurku terus mandi. Sudah mandi, apa? Ya, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi apa? Ya, menolong ibu. Nah, di dalam menolong ibu itulah yang dinamakan dengan norma dalam keluarga. Ya, jadi norma-norma. Sekarang kita ini akan belajar tentang norma-norma yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi anak ibu harus tahu. Nah, sekarang apa itu norma? Siapa yang tahu? Nah, apa itu norma? Ayo, masih ingat. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang ya bagian Pancasila, misalnya ada nilai-nilai kehidupan, ada nilai-nilai dari Pancasila itu. Sekarang kita belajar tentang norma dalam kehidupan. Ayo. Nah, sambungan dari yang tadi anak ibu, kalau tadi ya pengertian norma, berarti ada lagi. Kalau norma yang tadi aturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang norma dapat dijumpai di berbagai tempat, khususnya pada saat di rumah dan di sekolah. Dan adanya norma kehidupan akan lebih teratur. Jadi norma itu ya tidak dapat juga dijumpai di berbagai tempat. Yang lebih khususnya yaitu tadi pada saat di rumah dan di sekolah. Jadi yang di rumah tadi apa? Kita sudah nyanyi bangun tidurku terus mandi. Coba sebutkan apa peraturan yang ada di rumah. Bukan 2 macam. Merapikan tempat tidur, habiskan tempat tidur. Ya, merapikan tempat tidur sehabis bangun tidur. Kemudian yang kedua, berbicara dengan sopan. Coba Fatur, peraturan yang di sekolah itu yang bagaimana? Sebutkan contohnya 2. Berdoa ketika akan memulai dan mengakhiri pelajaran. Ya, berdoa ya ketika kita akan memulai dan mengakhiri pelajaran. Selanjutnya, Berdoa ketika akan memulai dan mengakhiri pelajaran. iya. Kemudian, Mengikuti upacara bendera dengan tertib. ya, pertama kita berdoa untuk memulai dan mengakhiri pelajaran. Kemudian mengikuti upacara dengan tertib. Nah, selanjutnya, kalau itu tadi di rumah dan di sekolah. Kemudian kalau di dalam masyarakat, coba adik. Membantu tetangga yang tertimpa musibah. Ya, membantu tetangga yang tertimpa musibah. Apalagi? Mengikuti gotong royong dan ronda malam. Nah, mengikuti gotong royong dan ronda malam. Jadi anak ibu di kampung kita ada enggak yang ikut dalam gotong royong? Ada. Contohnya apa gotong royong yang kita lakukan? Apa coba Royan? Membersihkan selokan. Membersihkan selokan. Apa lagi? Menebang pohon. Hah? Apa? Pohon besar. Menebang pohon besar. Boleh. Apa lagi? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan. Apa lagi?
atau menolong orang yang tertimpa musibah. Nah, kemudian ronda. Tahu ronda apa itu ronda? Iya, jaga malam. Ada diadakan di kampung kita. Apa gunanya, Nak Ibu? Nah, biar tidak ada maling, kata Aisyah. Kata Ryan? Biar apa? Ya, Menjaga mereka keamanan desa dari tangan-tangan jahil atau jahat. Dia tidak akan mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Tapi karena adanya ronda malam atau jaga malam, terhentilah ya kejahatan yang akan mereka lakukan. Jadi, Nak Ibu, itu ya. Paham, Nak Ibu? Selanjutnya, nah di sini baru kita ketemu lagi macam-macam norma. Ya, terdapat 4 norma yang berlaku di Indonesia. Apa saja, Ibu? Coba sih Salwa bacakan dengan keras. yaitu norma agama, Norma agama. norma kesusilaan, Terus yang keras suaranya. norma kesopanan, dan norma hukum. Oke. Nah, jadi anak Ibu, norma itu ada macam-macamnya ya. Ada 4 norma yang berlaku di Indonesia. Yang pertama apa? Norma agama. Kemudian norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi keempat norma tersebut berisi petunjuk, cara berkehidupan, tata krama, dan pedoman bertingkah laku bagi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang dikatakan dengan makhluk individu yang bagaimana, Ibu? Makhluk individu itu berarti kita diri sendiri. Sedangkan makhluk sosial berarti kita bermasyarakat. Jadi di sini, Ibu, yang terdiri ya yang berisikan norma itu ada petunjuknya, ada cara berkehidupannya, kemudian tata cara keramanya, tata krama atau tata kramanya, Bu? Sopan santun, kemudian pedoman bertingkah laku, ya. Jadi tingkah laku kita itu juga ada aturannya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, di sini akan kita kupas satu persatu tentang 4 macam norma tadi. Yang pertama yaitu norma agama. Apa itu norma agama? Coba bacakan si Salsabila. Yang keras, Salsa. Iya, norma agama yaitu seperangkat aturan yang bersumber dari kitab suci, berisi perintah, larangan, dan anjuran Tuhan yang Maha Esa. Jadi dalam norma agama itu, Ibu, sudah diatur ya berdasarkan sumber kitab suci ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Yang berisikan apa, Ibu? Ada perintahnya, ada larangannya, kemudian ada anjurannya. Kita contohkan, kita sebagai muslim, kitab yang kita gunakan kitab apa, Ibu? Ya, kitab suci Al-Qur'an. Ya, di dalam kitab suci Al-Qur'an itu, ya, di situ ada perintah-perintahnya. Apa perintah dari Tuhan? Sholat 5 waktu. Pintar. Apa lagi? Mengaji boleh. Apa lagi? Berbuat baik atau berzikir. Nah, sementara larangannya apa? Ayo, Pak, yang dilarang oleh Tuhan. Tidak boleh tinggal. Pak? Meninggal sholat. Iya, tidak boleh meninggalkan sholat. Banyak. Apa? Selain tidak boleh meninggalkan sholat, yang dilarang oleh Tuhan kita. Tidak boleh. Ayo, tidak boleh. Ayo, tidak boleh. Yang lain, ayo siap-siap. Yang lain. Tidak boleh berbuat jahat, kata Salsabila. Yang lain lagi? Ayo,
Oke, ya. Tidak boleh berbuat maksiat. Nah, anjurannya apa? Supaya tidak melakukan larangan-larangannya itu tadi, dianjurkan kita berbuat baik. Ya dah, kita melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kita lanjutkan selanjutnya. Yang kedua, norma kesusilaan. Coba apa suaranya yang keras? Hana. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Ya, norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Di mana hati nurani kalian? Ada di dalam dada. Hati kita ada di dalam. Jadi kalau hati nurani manusia itu mempunyai sifat yang baik-baik, ya, itulah sumber dari hati kita yang paling dalam. Kita mengatakan kita harus berbuat baik. Misalnya susila. Nah, yang dikatakan susila itu apa, Ibu? Perilaku, tindak tanduk, ya. Misalnya di dalam hati nurani kita berkata, jangan diambil yang bukan milik kita. Dari mana itu Hasanah? Dari hati nurani, ya. Bersumber dari hati nurani kita. Kita tidak boleh mengambil yang bukan hak kita. Kemudian apa lagi? Hati nurani kita. Oh iya, orang itu dalam kesusahan. Berarti dia membutuhkan pertolongan. Bisa dimengerti ya, Bu? Bisa. Oke, kita lanjut selanjutnya. Yang ketiga norma kesopanan. Coba tadi yang belum baca siapa? Ayo. Coba si Alzi, bacakan dengan keras. Contoh norma kesopanan. A. Mengucapkan kata permisi ketika melewati orang lain. B. Menyapa dulu pada saat bertemu. Iya, ya. Norma ketiga yaitu norma kesopanan. Contoh dari norma kesopanan, mengucapkan kata permisi ketika melewati orang lain. Contohnya macam mana, Ibu? Iya, Ryan udah pinter. Berarti menunjukkan ya kata permisi dengan menundukkan sedikit kepala, tangannya ditaruh dengan membungkukkan badan. Ketika kita melewati orang lain dengan mengucapkan kata apa? Permisi. Lebih bagusnya kalau misalnya bapak-bapak, permisi Pak, saya numpang lewat. Kalau lewatnya di depan atau di belakang lah, Ibu? Usahakan di belakang. Kalau misalnya kepepet di dinding, kita terpaksa lewat depan, yaitu tadi dengan membungkukkan setengah badan, mengucapkan kata permisi. Kemudian yang B-nya menyapa guru pada saat bertemu, ya. Tahu menyapa? Apa? Menegur, ya. Misalnya menyapa Bu. Dengan lebih bagusnya kalau kita mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu. Lebih sopan. Di samping kita menyapa, kita juga mendoakan. Ya, mendoakannya. Ini enggak? Guru lewat, blung. Siapa itu tadi? Tidak tahu. Itu termasuk sopan atau tidak? Ya. Tidak. Usahakan anak ibu menyapa guru pada saat bertemu dengan sopan. Selanjutnya norma hukum. Norma hukum. Contoh dari norma hukum apa? Coba si Adri. Contoh norma hukum. A. Selalu mematuhi peraturan di sekolah. B. Menyeberang di jalan raya melalui Cross. Iya. Yang nomor 4 yaitu norma hukum. Contoh dari norma hukum diantaranya selalu
selalu mematuhi peraturan di sekolah. Apa itu? Coba tadi peraturan di sekolah. Si Naila, sebutkan apa yang harus kita patuhi peraturan yang ada di sekolah. Nah, selain yang disebutkan teman tadi, masih ada itu apa? Ya, siswa wajib melakukan memakai pakaian dengan rapi. Contohnya dengan rapi yang bagaimana, Nak Ibu? Baju dimasukkan, digosok. Apalagi? Ya, baju tuh tidak kotor, kemudian tidak dilipat-lipat, ya. Kancing bajunya dipasang dengan rapi, kancing celana atau kancing roknya. Kemudian apa lagi? Kalau yang perempuan pakai jilbab, ya. Yang laki-laki rambutnya dirapikan, meskipun tidak pakai peci, rambutnya harus pendek. Apalagi selain itu, Naila? Ya, siswa disuruh melakukan tugas piket dengan penuh tanggung jawab. Tanpa diperintah oleh guru, sudah tahu apa tugas piket. Misalnya, piket untuk besok pagi hari ini, pulang sekolah harus sudah membersihkan kelas. Membersihkan kelas yang bagaimana? Sampah-sampahnya ya diambil atau dipungut, ditaruh tong sampah. Setelah itu baru dibuang ke tempat sampah. Contohnya lagi, Ibu tengok di kelas ini ada yang masih kurang bersih. Apa, Nak Ibu? Ada tak? Apa? Iya, masih ada sawah. Berarti mulai hari ini tolong kelas kita dibersihkan karena kita sudah belajar tentang norma yang harus kita taati di dalam norma hukum. Sementara yang B, menyeberang di jalan raya melalui zebra cross. Pernah nggak Ibu nampak zebra cross? Di mana? Di jalan raya. Di jalan raya atau di jalan mana? Zebra cross dikhususkan di kota-kota. Kenapa Ibu? Karena kalau di desa dibuat zebra cross akan menghambat lalu lintas. Sementara kalau di kota lalu lintasnya sangat padat, penyeberang jalan yang jalan kaki, kalau tidak dikasih zebra cross, kapan mau berhenti kendaraannya? Jadi kalau kita ingin menyeberang melalui zebra cross, apa bentuknya zebra cross itu? Putih, lagi hitam, apa lagi? Garis-garis putih dan hitam. Kenapa dibilang zebra? Pernah tahu zebra? Apa itu zebra? Hewan. Bagaimana bentuk hewannya? Warna hewannya? Iya, belang-beleng hitam putih. Oleh karena itu dijadikan simbol oleh pemerintah oleh kita. Dibuatlah jalan itu menyerupai beleng-beleng zebra cross. Nah, paham kan? Tahu? Adik, apa zebra cross? Apa, Bu? Nah, sekarang udah paham kan semua? Oke. Nah, kalau tadi anak Ibu sudah. Nah, anak Ibu, kalau tadi kita sudah membahas tentang norma-norma dalam kehidupan. Sekarang Ibu tanya, siapa yang memperhatikan Ibu tadi? Coba sebutkan, ya, boleh tunjuk tangan, tidak boleh ngomong dulu. Tunjuk tangan bisa, baru Ibu tunjuk. Tolong sebutkan 4 macam norma yang kita bahas tadi. Siapa tahu tunjuk tangan? Oke. Coba sirapkan dulu. Norma agama. Oke. Norma susila, oke. Norma sopan santun. Norma kesopanan, oke. Yang terakhir, ayo ingat belakang. Norma masyarakat. Ayo harapkan. Satu lagi, ingat. Agama betul, susila betul, kesopanan betul. Satu lagi. Norma hukum. Iya, beri tepuk tangan untuk. Ya,
perhatikan waktu ibu menerangkan. Nah, kemudian ya tadi sudah dikatakan apa? 4 norma yang harus kita taati. Sudah tahu ya ibu apa itu norma? Apa yang maksud dengan norma? Apa yang dimaksud dengan norma? Ayo, siapa yang tahu cuci tangan? Ya. Aturan. Seperangkat aturan apa? Pedoman Seperangkat aturan sebagai pedoman hidup yang harus kita lakukan. Oke, tepuk tangan untuk Atina. Nah, untuk selanjutnya ibu tadi sudah tahu nanti ada tugas untuk kalian yaitu ibu beri tugas. Untuk itu kita lanjutkan lagi. Kalau tadi norma-norma, sekarang kita akan membahas ya tentang perilaku sesuai norma yang dapat diteladani dari tokoh bangsa. Di antaranya yang di depan itu siapa? Ya, Insinyur Soekarno. Siapa itu? Presiden pertama kali Indonesia. Nah, di sini Bapak Presiden Insinyur Soekarno itu yang merupakan tokoh bangsa Indonesia yang perlu diteladani oleh seluruh generasi anak muda. Apa yang dapat kita teladani dari Insinyur Soekarno? Coba Aisyah bacakan. Yang pertama apa? Apa Aisyah? Memiliki semangat dan tekad dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, coba bacakan Alisa. Yang keras suaranya. Tidak pernah menyerah, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berikutnya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya apa lagi? Rela berkorban demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, bersikap tanggung jawab atas yang keenam, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Nah, yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Oke, berarti anak ibu di situ yang harus kita teladani atau harus kita contoh yang ada 6 poin. Ya, di antaranya memiliki semangat dan tekad dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kalau anak ibu bagaimana? Betul. Nah, bukan masalah betulnya, Ryan harus kita teladani, harus kita contoh. Ya, kalau dulu beliau mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita bagaimana? Untuk mengisi kemerdekaan. Dengan cara apa? Belajar dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan prestasi yang baik. Yang tidak pernah menyerah memperjuangkan kemerdekaan. Nah, berarti anak ibu juga tidak akan pernah menyerah dalam mendapatkan ilmu. Dari mana? Dari bapak dan ibu guru di sekolah dan dari bapak dan emak kita di rumah. Dan apa lagi? Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita ingat Bu, kalau Presiden Soekarno dulu yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, anak itu juga utamakan kepentingan di sekolah daripada ikut dengan pengantin. Ya kan? Ada yang seperti itu. Lebih baik kita ke sekolah mendapatkan ilmu daripada kita ikut jalan-jalan hanya mendapatkan satu potong daging. Ya kan? Nah, rela berkorban demi kemerdekaan bangsa. Kalau ibu apa? Rela meninggalkan yang enak-enak, ya, untuk mendingan belajar. Apalagi bertanggung jawab. Ya, kalau dikasih PR di rumah anak ibu harus tanggung jawab. Kenapa? Dengan bagaimana? Harus dikerjakan.
jiwa yang legowo, jiwa yang mau bersama-sama menghadapi apapun itu masalahnya di dalam sekolah atau belajar. Dan berani membela kebenaran dan keadilan. Anak ibu bisa membela kebenaran. Misalnya walaupun kawan akrab dengan kita, kalau dia salah harus disalahkan. Walaupun dia tidak senang sama kita, tapi kalau dia benar tetap kita benar. Nah, itu ya contoh teladan dari Presiden Insinyur Soekarno, yaitu Presiden pertama di Indonesia. Nah, sekarang perilaku sesuai norma yang dapat diteladani dari tokoh bangsa siapa? Muhammad Hatta. Siapa beliau, Anak Ibu? Wakil Presiden Indonesia. Ya, wakil presiden pertama Indonesia. Apa yang dapat diteladani dari Dr. Andes Muhammad Hatta? Ayo, apa? Coba ranking. Taat menjalankan agama dan kepercayaan. Taat menjalankan agama dan kepercayaannya. Kemudian Menghargai pedoman orang lain. pendapat orang lain. Kemudian apa lagi? Rela berkorban demi kepentingan besar dan negara. Selanjutnya bersikap tanggung jawab atas segala tugas yang diberikan. Kelima, oke, berarti di antara 7 itu tadi ada yang sama dengan Presiden Soekarno tadi ya, Dana? Apa? Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian bersikap bertanggung jawab. Kemudian apa lagi? Mengutamakan sikap toleransi, sama dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi itu yang harus kita teladani. Nah, di sini taat menjalankan agama dan kepercayaannya. Apa maksudnya nih? Sama dengan di norma yang norma agama, taat dalam beragama. Misalnya apa nih, Bu? Ya, sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu ya 5 waktu. Misalnya pas sudah waktunya zuhur, sholat zuhur. Pas waktunya maghrib, sholat maghrib. Apa lagi? Asar. Waktunya sudah masuk asar, ya asar. Ya, dengan orang berkumandang di masjid, jangan kita leko-leko lagi. Nah, ya itu dia taat menjalankan agama dan kepercayaannya. Maksudnya kepercayaan bagaimana, Ibu? Ya, di Indonesia ini kan ada kita 5 agama yang diakui oleh pemerintah. Apa? Satu? Islam. Dua? Kristen. Tiga? Empat? Nah, jadi Ibu, 1 agama Islam, 2 Kristen Protestan, 2 Kristen Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha. Jadi ada 5 agama yang diakui oleh pemerintah. Selanjutnya Pak, dari tokoh bangsa yang mana? Kos Cokro Aminoto. Nah, ini merupakan pahlawan bangsa kita. Apa yang dimilikinya? Sifat kerja keras dan pantang menyerah, dan mengutamakan kepentingan negara daripada pribadi dan kelompok. 3. Cinta terhadap tanah air. 4. Berani membela kebenaran dan keadilan. 5. Rajin menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan. 6. Rela berkorban demi memajukan kehidupan bangsa Indonesia. 7. Memiliki memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Nah, anak ibu yang diantara 7 juga ini, apa yang anak ibu lebih, ya, anak ibu teladannya atau anak ibu senangi dari Kos Cokro Aminoto? 3. Nah, kalau Royan? Nomor 6, rela berkorban demi memajukan kehidupan bangsa. Yang ketiga? Cinta terhadap tanah air. Boleh. Nah, yang selanjutnya siapa lagi?
memiliki sifat kerja keras. Berarti anak ibu tuh harus bekerja keras, ya, mencontoh Hos-Cokro-Aminoto dengan cara bagaimana? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi selanjutnya, nah ini dato siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Iya, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya, dato ilah berjenggot anak ibu. Tapi keteladanannya harus kita tiru atau kita contoh. Pertama apa? Nah, rajin menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, peduli pada bangsa dan negara. Yang ketiga, Tidak membeda-bedakan keluarga berdasarkan suku, agama, dan golongan. Nah, keempat, Memiliki semangat juang yang tinggi. kelima, Memiliki semangat dan kemampuan. Memiliki tanggung jawab atas negara. tujuh. Memiliki rasa tenaga dan lahir dan tinggal di dalam negara. Ya, berarti ada 7 juga yang harus kita teladani. Rajin menjalankan ibadah, berarti sama dengan Hos-Cokro-Aminoto tadi, ya. Kemudian peduli pada bangsa dan negara. Dan selanjutnya lagi, tidak membeda-bedakan warga berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Nah, apa itu Anak Ibu? Misalnya agama tadi tidak boleh membeda-bedakan. Kenapa Anak Ibu? Karena Ibu tadi sudah terangkan ada 5 agama yang ada di Indonesia. Kalau misalnya ya membedakan itu sama artinya dengan kamu agama lain, kamu bukan Islam, berarti kamu tidak boleh ikut dengan kami. Itu membedakan. Kemudian apa lagi Anak Ibu? Itu dalam agama. Ras, tahu ras? Apa? Iya. Warna kulit. Warna kulit kita, ya, apa nih Bu? Sawo matang. Sementara kalau orang bule warnanya apa? Putih. Orang negro warnanya apa? Hitam. Ya, jadi kita tidak boleh mengecap seseorang itu, "Hei, black." Nah, itu sudah melanggar yang aturan yang ada dalam norma agama. Ya, kita itu diberi oleh Tuhan, bukan kita buat sendiri Anak Ibu, ras kita. Ya, suku. Membedakan suku. Kita ada berapa suku? Di Indonesia. Banyak, tidak terhitung. Contohnya, di dalam kelas ini ada berapa suku? Apa? Yang jelas, sukunya suku Jawa, suku Melayu. Ada yang mau dibakar? Ada? Tidak. Berarti ada 2 suku yang ada di kelas kita, suku Jawa dan suku Melayu. Contohnya kalau suku Jawa itu sendiri. Nah, sementara kalian adalah suku Melayu atau orang Jawa asli. Nah, tidak boleh beda-bedakan. Apa lagi? Golongan. Bedakan golongan. Yang macam mana nih Bu? Si kaya sama si kaya, si miskin sama si miskin. Itu tidak boleh. Nah, memiliki semangat juang yang tinggi. Nah, apa kata Ibu? Bapak Kiai Hashim Asy'ari ini, ya, dia adalah pahlawan untuk berjuang membela bangsa dan negara. Kemudian apa lagi? Bertanggung jawab apabila diberi tugas. Apa lagi? Cinta tanah air yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya, nah berarti ada 4 yang pahlawan yang harus kita teladani. Sudah ngerti semua? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau sudah mengerti semua, di sini sudah tertulis terima kasih, berarti sudah selesai. Bahan ajar kita lanjutkan untuk anak ibu mengerjakan tugas dari ibu. Oke, berhubung dari kemarin kita sudah membuat kelompok,
Ya, sekarang anak ibu ditugaskan untuk mengerjakan yang berkelompok dahulu. Di sini sesuai dengan anjuran kita kemarin, kita memberikan nama kelompok kita dengan nama pahlawan. Jadi kemarin siapa? Oke. Gaya Rahmat Dahlan. Dr. Andes Muhammad Hatta. Mana? Dr. Andes Muhammad Hatta siapa? Alia Darno. Kembali ya? Ini nama kelompoknya mana dari dua? Mana siapa? Pak Hasib. Oke. Sekarang silakan dikerjakan sesuai dengan permintaan. Ada kata baru. Ya, sudah dapat lembaran kerja semua? Nah, sekarang perhatikan dulu. Di sini ada lembar kegiatan peserta didik atau LKPD, lembar 1.1 atau lembar kerja, kegiatan 1. Kelompoknya ibu harus dibuat ya. Berdasarkan nama pahlawan, ya nama peserta didiknya, atau ketuanya siapa, nama anggota kelompoknya siapa. Nah, di sini kerjakan sesuai perintah. Nah, ibu sekarang kerjakan sesuai perintahnya di LKPD ini. Halo, bisa diterima ibu dulu nanti. 3. Dan ibu kerjakan sesuai perintah. Ya, sebagai pelajar Pancasila kalian harus menerapkan perilaku sesuai norma di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kalian tuliskan perilaku sesuai norma yang kamu lakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Tuliskan pada tabel yang ada pada lembar kerja kalian. Misalnya nomor 1, perilaku sesuai norma di rumah. Anak ibu buat APK. Maka dengarkan ibu jelaskan. Bisa. Perilaku sesuai norma di rumah, anak ibu buat ada 3 macam. Kemudian perilaku sesuai norma di sekolah 3 macam. Dan perilaku norma di masyarakat juga 3. Nah, selanjutnya yang nomor 2, kerjakan bersama-sama. Di sini juga buatlah kelompok. Tadi sudah kita buat. Bersama kelompok kalian cari tokoh-tokoh bangsa, ya, yang ada itulah. Kemudian tuliskan contoh perilaku sesuai norma dari tokoh tersebut yang kalian pelajari. Tuliskan pada tabel berikutnya. Bisa dimengerti? Silakan bekerja. Oke, selamat bekerja. Saya kerjasamanya, nah ibu. Apa Aisyah? Apa? Anissa?
Sudah, anak? Masih dipresentasikan. Ayo, bantu sekarang. Ini kelompok. Ini kelompok. Sudah, Aiza? Tangannya naik kan? Tangannya naik. Kalau gitu.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok Dr. Andes Muhammad Hatta. Nama peserta didik Laila Zafira Adelia. Nama anggota kelompok Kaila, Aisyah, Salwa, Gita, Afriansa, Alzi. Perilaku sesuai norma di rumah. 1. Merapikan tempat tidur sehabis bangun tidur. 2. Berbicara dengan sopan. 3. Pamit kepada orang tua saat keluar rumah. Perilaku sesuai norma di sekolah. 1. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. 2. Tidak terlambat masuk ke sekolah. 3. Menghormati guru. Perilaku norma di masyarakat. 1. Merapikan, meminta izin bila meminjam barang orang lain. 2. Bersikap sopan kepada warga masyarakat. 3. Membantu tetangga yang tertimpa musibah. Nama tokoh bangsa. 1. Soeharto. Perilaku yang dapat diteladani. 1. Tegas dalam memimpin. 2. Sosok pemimpin. 2. DI Panjaitan. Berani mati untuk mempertahankan Pancasila. 3. Pangeran Diponegoro. 1. Cinta tanah air. 2. Tekun belajar. 4. S. Parman. 1. Rela berjuang demi bangsa dan negara sebab ingin berdaulat penuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan disuruh cari pahlawan selain yang ada di sini. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan presentasikan ke depan. Ya, sayang. Suaranya jelas ya. Jangan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Insinyur Soekarno. Nama peserta Rayyan. Nama anggota kelompok Aktifa Zahwa Rayyan Batu Ihsan Adin Reza. Nomor 1. Perilaku sesuai norma di rumah. Merapi tempat tidur sehabis bangun tidur. 2. Pamit kepada orang tua saat keluar rumah. 3. Berbicara dengan sopan. Perilaku sesuai norma. Menghormati guru. Melaksanakan jadwal piket yang sudah ditentukan. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. Perilaku norma di masyarakat. Membantu tetangga yang tertimpa musibah. Bergaul sama orang suka agama dan golongan. Mengikuti gotong royong dari ronda malam. Nama tokoh bangsa. KH Ahmad Dahlan. Rajin melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinan. KH Hayyim Ahmad Asy'ari. Memiliki tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Dobroni Noto. Memiliki semangat kebangsaan tinggi. Darul Muhammad Hatta. Taat menjalankan agama dan kepercayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anak Ibu, kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian secara berkelompok. Nah, untuk itu kita lanjutkan dengan lembar kerja yang selanjutnya. Di sini yang Ibu panggil diambil ke depan ya. Baik, sana. Naila Salsabila. Yasir Adri. MOK. M. Raka. M. Adib. Lailatul Husna. Alika.
Faturrahman, Anissa, Ana, Alzi, Akbar, Aisyah, Aidin, Franky, Iksan, Afiansa, Afifah, Afif. Ya, Ibu silakan dikerjakan. Ya. Coba sebentar lah Ibu menghilangkan rasa penatnya. Coba kita tepuk semangat dulu lah. Ayo. Nah, letakkan tulisnya, kita tepuk semangat dulu. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, yuk, silakan. Lagi. Dibaca soalnya, hati mengerjakannya. Mana sudah, tadi kan sudah kita bahas semua. Sayang, dibaca soalnya kalau misalkan enggak ini. Ini di sini dibaca. Setidaknya 3 kali baca soalnya. Kalau belum bisa juga lewatkan dulu, kerjakan yang mudah, nanti ditandai yang belum, diulang lagi. Gimana tadi ya? tugasnya sudah selesaikan. Nah, sekarang kita selanjutnya yaitu kita menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tadi. Nah, jadi dari kesimpulannya kita sudah mempelajari tentang norma-norma yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya yang anak ibu tadi ya sudah kita menonton keterangan-keterangan yang ada di dalam PowerPoint tadi. Kemudian anak ibu sudah mengerjakan tugas dengan
baik, presentasikan ke depan dengan baik, ya. Terus bisa menjawab soal-soal yang sudah Ibu berikan. Nah, jadi Ibu mau nanya sekarang, apa yang kalian sukai dari pembelajaran kita tadi? Siapa yang mengutarakan? Silakan. Ayo, coba Aisyah. Aisyah, apa yang kalian sukai dari pembelajaran kita tadi? Ya, kata Aisyah dapat mengenal nama pahlawan. Kemudian apa lagi? Ayo, yang lain? Ayo, kata Aisyah dia bisa mengenal nama-nama pahlawan. Yang lain lagi? Dapat mengenal norma-norma yang ada di lingkungan. Ya, dapat mengenal norma-norma yang ada di lingkungan. Siapa lagi? Ayo. Ayo. Apa lagi? Bisa meneladani sifat-sifat dari pahlawan-pahlawan yang yang disajikan oleh Ibu tadi. Ya, nah diantaranya apa tadi? Dari kita belum tahu tentang apa itu norma, kemudian kita bisa tahu. Jadi, nah apa yang anak Ibu belum paham dari pelajaran kita? Apa yang belum paham? Ayo, adik. Ya, pakai bahasa kita sendiri boleh. Apa? Apa yang belum paham, adik? Apa tentang norma tadi? Apa tentang pahlawan yang tadi? Nah, mana yang belum paham? Oh, sudah paham semua, adik? Sudah? Oke, yang lainnya bagaimana? Nah, jadi Ibu, kesimpulannya kita sangat berterima kasih kepada pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita dengan sumbangsinya, yaitu memberikan hadiah yang paling terbesar karena negara kita merdeka. Dengan adanya merdeka tadi, terus apa lagi? Adanya juga norma-norma yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk kita laksanakan. Supaya apa? Lengkaplah kita mengisi kemerdekaan dengan teladan-teladan yang kita bisa ambil dari pahlawan-pahlawan yang sudah ada. Nah, jadi Ibu, berarti kalau kita sudah kemarin tentang Pancasila, kemudian ini tentang norma-norma agama atau norma semuanya tadi, dan tentang pahlawan-pahlawan, mungkin berikutnya kita akan mempelajari di dalam PPKN ini banyak lagi anak Ibu yang belum kita ketahui. Oleh karena itu, Ibu berpesan kepada kalian, jangan ada lagi yang tidak sekolah terkecuali sakit. Paham, Ibu? Kenapa? Karena kalian tadi sudah mempelajari tentang norma yang ada di sekolah. Salah satunya kita harus mentaati peraturan yang diterapkan di sekolah. Ibu rasa hari ini pembelajaran kita ya cukup sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh salah satu teman kita, yaitu ayo adik, mana suara yang keras. Baiklah, siap-siap dulu. Semuanya masukkan ke dalam tas yang ada di ketinggalan.
nanti lebih lagi serius dari yang sekarang. Yaitu silakan pulang ya dengan tertib, tidak ada yang dorong-dorongan. Yang piket ingat tugas piketnya. Oke, silakan. Dari sini. Ya.